Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Pak Rozak di sini dalam pelajaran PDTU. Yeah. Halo, kaum rebahan. Gimana kabar pulsa kalian hari ini? Apakah kuota internet kalian masih cukup untuk menonton video pembelajaran setiap hari? Oke, pada kesempatan kali ini Pak Rozak sengaja tidak menampilkan wajahnya Pak Rozak karena mata Pak Rozak lagi belekan. Setiap hari Pak Rozak melihat laptop, pagi sampai siang melaksanakan pembelajaran daring, siang sampai sore mempersiapkan materi pembelajaran untuk hari esok, dan malam harinya bikin video pembelajaran. Akhirnya mata Pak Rozak sekarang bendal-bendul semua, tapi tidak masalah. Yang penting Pak Rozak masih bisa menyajikan pembelajaran bagi kalian. Oke? Mari sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah hand tools. Hand tools merupakan salah satu materi pembelajaran C2 teknik otomotif, yaitu pendidikan dasar teknik otomotif atau biasa kita singkat dengan PDTU. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama 3.1 mengklasifikasi jenis-jenis hand tools. Yang kedua 4.1 menggunakan macam-macam hand tools. Rencana pembelajaran kita untuk kompetensi dasar yang pertama ini adalah kita akan merencanakan dua pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang hand tools pada bengkel otomotif. Pertemuan kedua kita akan membahas hand tools pada bengkel kerja bangku. Untuk peta konsepnya, untuk materi yang kali ini akan kita pelajari itu adalah yang pertama pada awalnya adalah bengkel, jenis bengkel yang sering kita temui, yang akan kita temui di dalam jurusan kita, yaitu di teknik dan bisnis sepeda motor. Itu ada dua jenis. Yang pertama adalah bengkel otomotif, yang kedua adalah bengkel kerja bangku. Nah, di dalam kedua bengkel ini itu terdapat dua alat yang berbeda. Yang pertama namanya hand tools, yang kedua namanya power tools. Nah, dua alat ini dibedakan berdasarkan jenis penggeraknya. Kalau hand tools itu menggunakan tenaga manusia, penggeraknya gitu ya. Kalau power tools itu menggunakan mesin. Jadi sekali lagi hand tools sama power tools itu bedanya adalah di jenis penggeraknya. Yang satu dengan menggunakan tenaga manusia, yang satu dengan menggunakan mesin. Agar lebih jelasnya, mari kita telaah satu per satu. Yang pertama bengkel otomotif. Gitu ya. Kan tadi Pak Rusek jelaskan bahwa ada dua jenis bengkel yang nanti akan kita hadapi sebagai siswa ataupun orang-orang yang berhubungan dengan jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, yang pertama kita telaah adalah bengkel otomotif. Nah, bengkel otomotif ini merupakan sebuah tempat di mana kita bisa melakukan sebuah pemeliharaan ataupun perbaikan kepada kendaraan bermotor. Khususnya adalah sepeda motor, karena kompetensi keahlian kita adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi nanti Pak Rozak akan lebih sering ngomong sepeda motor daripada kendaraan bermotor. Akan lebih Pak Rozak khususkan, oke? Jadi kata kuncinya di sini untuk bengkel otomotif adalah jasa pemeliharaan dan perbaikan. Yang diperbaiki atau yang dipelihara itu adalah kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Jadi untuk bengkel otomotif itu nanti produknya itu adalah jasa, gitu ya. Jadi kata kuncinya memelihara dan memperbaiki sepeda motor, itu untuk bengkel otomotif. Yang kedua, untuk bengkel kerja bangku. Nah, kalau bengkel kerja bangku itu adalah suatu tempat di mana kita dapat membentuk, merakit, memperbaiki sebuah benda, gitu ya. Makanya di sini Pak Rozak menuliskan kata kuncinya itu adalah mengikir, mengetap, menggerinda, melukis, menandai, menggergaji, menekuk, mengebor, dan pekerjaan merakit serta finishing. Jadi isinya itu perbaikan membentuk semua. Nah, gitu ya. Dan kegiatan ini dilakukan biasanya di atas
meja yang biasa dinamakan dengan workbench. Jadi kata kuncinya di sini itu lebih ke pembentukan dan produknya itu adalah barang. Oke. Jadi tadi kembali lagi kalau ke bengkel otomotif itu produknya jasa, kalau bengkel kerja bangku produknya berupa barang. Gitu ya. Nah, itu dua bengkelnya sudah kita telah. Sekarang ke alatnya. Tadi kan ada dua ya, hand tools sama power tools. Sekarang kita ke hand tools terlebih dahulu. Nah, kata kuncinya hand tools adalah menggunakan tenaga manusia. Kita bisa melihat di gambar itu ada seorang mekanik yang sedang sedang memperbaiki sistem rem pada mobil. Nah, dia sedang menggunakan kunci dan kunci itu ia gunakan dengan menggunakan tangan. Ada baut yang sedang ia kencangkan dan kendorkan dengan menggunakan kunci pas, dan kunci pas itu digerakkan dengan menggunakan tangan. Nah, jadi hand tools itu kata kuncinya tadi alat yang dia bekerja itu dengan digerakkan dengan menggunakan tangan. Contohnya adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah power tools. Kata kuncinya adalah menggunakan penggerak mesin. Gitu ya. Nah, bisa kita lihat di gambar itu ada seorang mekanik yang sedang menggerinda sebuah barang. Kita bisa lihat bahwa gerinda itu, mata itu adalah bagian yang berputar di gerinda, yang bentuknya seperti piringan itu. Nah, piringan itu kan berputar, itu tidak digerakkan oleh tangan kita, nah, tapi digerakkan oleh mesin. Fungsinya tangan kita itu hanya cuma untuk memegangi mesinnya saja, bukan untuk menggerakkan. Seperti itu ya. Tapi pada dasarnya adalah mata gerinda itu atau piringan gerindanya itu dia berputar dan bergerak itu dikarenakan ada mesin penggeraknya. Nah, karena alat ini berputar dengan digerakkan oleh mesin, maka alat ini masuk ke dalam golongan power tools. Seperti itu ya. Jadi kata kunci power tools adalah sebuah alat gitu ya, yang bergeraknya itu menggunakan bantuan mesin. Seperti contohnya pada gambar. Nah, setelah empat hal ini kita telah kita kembali lagi ke peta konsepnya. Jadi kalian nanti bisa lebih memahami bahwa di bengkel sepeda motor nanti akan ada dua jenis bengkel. Yang pertama adalah bengkel otomotif dan bengkel kerja bangku. Nah, di kedua bengkel ini nanti alatnya ada dua jenis. Yang pertama hand tools, yang kedua power tools. Hand tools tadi penggeraknya menggunakan tenaga manusia atau tangan, sedangkan power tools penggeraknya menggunakan mesin. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah paham, oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu hand tools pada bengkel otomotif. Nah, yang pertama akan Pak Rosek jelaskan mengenai kunci-kunci, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan spanner. Nah, kunci itu adalah alat untuk membuka dan mengunci, misalnya saja kunci pintu, kunci almari, kunci laci, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misal pintu kita mau masuk ke rumah itu kan pintunya terkunci, nah kita buka dengan kunci, begitu juga dengan benda-benda lain. Namun dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dunia perbengkelan, khususnya di bengkel sepeda motor. Jadi kita tidak membahas kunci pintu, lemari, dan lain sebagainya. Kita membahas tentang kunci yang fungsinya memang sama seperti kunci yang di pintu tadi, yaitu untuk membuka dan mengunci. Namun benda yang akan kita buka itu bukan pintu dan lain sebagainya, melainkan mur dan baut. Bisa kita lihat di gambar itu terdapat sebuah sepeda motor, bagian bawahnya yaitu ada roda yang tersambung kepada shock absorber depannya. Gampangnya kalian biasa sebut shock breaker gitu ya. Nah, antara shock breaker dengan roda itu kan tersambung. Yang menyambungkan siapa? Yang menyambungkan kan benda namanya mur dan baut. Gitu ya.
Nah, untuk melepas rodanya itu kan tidak bisa langsung angger dilepas ditarik, itu tidak bisa ya. Jadi harus dibuka dengan menggunakan kunci. Nah, kunci digunakan untuk membuka mur bautnya. Nah, kalau mur dan bautnya lepas, baru rodanya bisa diambil. Jadi konsepnya adalah kunci digunakan untuk membuka dan mengunci, dan yang dibuka dan yang bisa dibuka ataupun dikunci itu adalah mur atau bautnya. Itu konsep awal untuk kunci-kunci di bengkel sepeda motor. Paham ya? Kita next. Sebelum kita masuk ke kunci-kunci, karena tadi ada pembahasan sedikit tentang baut, maka ini Pak Rozak jelaskan dulu, biar kalian nanti tidak bingung ketika Pak Rozak menyebut mur dan baut. Jadi yang ada di sebelah kiri itu namanya baut, yang ada kepalanya, yang ada ulirnya, dan bentuknya memanjang seperti huruf T. Gitu ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan atas itu adalah mur. Nah, mur dan baut kalau dipasangkan itu jadinya seperti gambar yang di bawah. Itu istilah-istilah di dalam bahasa Inggrisnya juga ada. Thread, thread itu artinya ulir, knot itu artinya mur, run out itu artinya adalah batas akhir ulir, gitu ya. Shank itu adalah batang baut yang tidak terdapat ulirnya, gitu ya. Nah, kalau radius itu artinya diameternya ataupun jari-jarinya. Nah, kalau head itu berarti kepalanya, kepala baut. Nah, kepala baut nanti bentuknya bermacam-macam, ada yang segi 6, ada yang segi 4, ada pula yang berlubang di tengahnya. Nah, gitu ya. Ada juga apa namanya? Yang modelnya itu berlubang bentuknya plus atau min, yang nanti namanya bukan baut lagi, namanya jadi sekrup. Tapi biar kalian tidak tambah pusing dengan istilah-istilah itu, akan Pak Rozak jelaskan nanti seiring dengan perjalannya materi PDTO kompetensi dasar lain, karena nanti itu mur dan baut, skrup, dan lain sebagainya juga akan dibahas di KD lain, yaitu di materi nanti fastener dan kawan-kawan. Jadi sekarang kalian cukup mengetahui mur dan baut bentuknya seperti apa, agar kalian nanti ketika Pak Rozak jelaskan tentang kunci itu tidak bingung, gitu ya. Nah, sekarang masuk ke kunci yang pertama, yaitu kunci pas. Nah, kunci pas atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan open end spanner. Sekali lagi, dalam bahasa Inggris disebut open end spanner. Ingat, kalian tidak hanya harus memahami tentang bahasa Indonesianya, kalian juga harus mengetahui tentang istilah Inggrisnya daripada alat-alat ini. Seperti itu ya. Sekali lagi, namanya kunci yang pertama akan kita pelajari adalah kunci pas, atau dalam bahasa Inggris disebut open end spanner. Gambarnya bisa kalian lihat seperti gambar yang di layar. Nah, ini ciri-cirinya pertama adalah dibuat dari bahan baja tensil tinggi, yaitu logam paduan krom vanadium. Gitu ya. Jadi ini memang bahannya kuat dan juga biasanya anti karat, karena ini lapisannya krom dan stainless. Seperti itu ya. Jadi ciri yang pertama dari kunci pas adalah dibuat dari logam paduan krom vanadium. Ciri yang kedua adalah tangkai atau shank. Nah, tadi yang seperti yang di baut juga ada shanknya atau tangkai. Nah, di kunci pas juga ada tangkainya atau shanknya. Seperti itu ya. Tangkai dengan kepala di masing-masing ujung membuat sudut 15 derajat terhadap tangkainya. Bisa kalian lihat di gambar bawah yang ada genggaman tangannya, itu shanknya kan lurus, tapi ketika sudah masuk ke kepala kunci pas, itu kunci pasnya terlihat langsung miring, gitu ya. Nah, miringnya itu besarnya 15 derajat. Kenapa dimiringkan? Ini untuk memudahkan di dalam menjangkau mur yang letaknya di dalam, dan untuk memudahkan di dalam mengendorkan sebuah mur ataupun baut. Seperti itu ya. Nah, ada juga desain khusus di mana terdapat kunci pas, arah rahangnya atau arah kepalanya itu
besar sudutnya itu 90 derajat. Jadi kalau yang normal itu 15, tapi ada juga yang 90 derajat. Contohnya seperti gambar yang di samping kanan bawah itu. Jadi kunci pas ini ada sudutnya ada dua jenis. Yang pertama 15 derajat, yang kedua 90 derajat. Ciri berikutnya dari kunci pas adalah digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau ring. Nah, jadi kunci pas ini tidak boleh digunakan untuk pengendoran awal. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya aja baut tadi yang motor tadi gitu ya, di roda tadi. Kita ingin melepas baut dan mur as roda gitu ya. Itu ketika kita ingin melepas, kita tidak boleh menggunakan kunci pas. Harus menggunakan kunci ring atau kunci soket gitu ya. Baru setelah dikendorkan pertama dengan menggunakan kunci soket ataupun kunci ring, setelah yang beban beratnya sudah sudah dilaksanakan oleh kunci ring dan kunci soket, baru untuk melepas cepatnya itu menggunakan kunci pas diperbolehkan. Kenapa kunci pas tidak diperbolehkan untuk melakukan pengendoran yang pertama? Itu dikarenakan bidang daripada cengkraman yang bidang cengkraman daripada kunci pas itu hanya pada 4 bidang pada kepala baut ataupun mur. Jadi tidak mencengkram seluruh bidang. Hal ini akan menyebabkan nanti kemungkinan misalnya saja pada saat melepas itu terjadi melosot ibaratnya. Terjadi selip dan akhirnya ini nanti akan merusak kepala baut ataupun mur. Nah, oleh karena itu dari dalam pengendoran awal sebuah mur ataupun baut itu harus menggunakan kunci ring ataupun kunci shock. Seperti itu ya. Namun hal ini tidak berlaku pada beberapa kasus tertentu apabila mur ataupun baut itu tersebut lokasinya tersembunyi dan tidak dapat dijangkau oleh kunci ring ataupun kunci shock. Nah, seperti gambar yang ditunjukkan kalian bisa lihat di layar, di mana itu mur ataupun baut tidak dapat dijangkau oleh kunci ring. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, kunci pas diperbolehkan untuk melakukan pengendoran awal. Seperti itu ya. Nah, tapi hal ini hanya untuk kondisi-kondisi tertentu saja. Jadi tetap pada hakikatnya kita harus memegang teguh bahwa kunci pas hanya boleh digunakan untuk pengendoran setelah mur atau baut tersebut dikendorkan terlebih dahulu oleh kunci ring ataupun kunci soket. Begitupun juga sebaliknya pada waktu pengencangan. Untuk pengencangan awal, kunci pas boleh dipakai, tapi ketika untuk pengencangan akhir, itu harus menggunakan kunci soket yang nanti dihubungkan dengan kunci momen atau torque wrench. Agar apa? Agar pengencangan daripada mur atau baut tersebut sesuai dengan spesifikasi momen standar daripada pengencangan mur atau baut yang sudah ditentukan oleh pabrikan. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pada part kedua akan Pak Rozak jelaskan di dalam praktek langsung biar kalian semakin paham mengenai apa yang Pak Rozak jelaskan. Oke, ciri berikutnya adalah umumnya ukuran kepala daripada kunci pas ini berbeda antar sisi. Misalnya aja yang sisi sebelah kanan itu kalau di gambar ini bisa kita lihat di sisi sebelah kanan itu 17, di sisi sebelah kiri itu 14. Jadi ada yang modelnya berpasang-pasangan tidak urut, ada juga yang berpasangan urut seperti yang gambar di bawah itu ada 7 dan 8. Ada juga yang jadi modelnya memang berbeda-beda. Ada kunci pas kebanyakan rata-rata itu memang urut gitu ya. Jadi 7 sama 8, 9 sama 10, 11 sama 12 dan seterusnya. Namun ada beberapa kunci pas yang memang dipasangkan khusus angkanya memang berjauhan, tapi memang khusus dipakai untuk baut-baut, ukuran baut-baut ataupun mur yang biasa dipakai di dalam sepeda motor. Contohnya di dalam gambar itu ada kunci pas yang ukurannya 14 dan 17. Kenapa kok dua angka ini
dijadikan satu karena ukuran 14 dan 17 itu merupakan ukuran mur dan baut yang sering dipakai di dalam sepeda motor. Makanya ada juga kunci pas yang ukurannya tidak berurutan. Tapi intinya yang jelas umumnya ukuran kepala daripada kunci pas itu memang berbeda antara sisi kanan dan sisi kirinya. Seperti itu ya. Nah, untuk hand tools lainnya itu akan dijelaskan di part kedua. Mohon maaf untuk di part pertama ini Pak Rozak tidak memperlihatkan gambar langsungnya dikarenakan tadi Pak Rozak sudah menjelaskan bahwa mata Pak Rozak sedang sakit. Namun insya Allah di part kedua akan Pak Rozak review ulang penjelasan Pak Rozak tadi. Nanti akan Pak Rozak langsung praktekkan videonya di bengkel dengan nanti Pak Rozak akan langsung menunjukkan langsung bendanya. Begitu juga dengan cara penggunaannya agar kalian bisa semakin memahami materi ataupun teori yang sudah Pak Rozak jelaskan. Seperti itu ya. Jadi kalian walaupun di musim corona ini jangan menyerah, jangan patah semangat, tetap harus yakin bahwa corona ini akan berakhir, tetap harus yakin bahwa kita akan bisa melalui masa pandemi corona ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu memakai masker apabila bepergian, selalu rajin cuci tangan, kalau bepergian membawa hand sanitizer, jaga kebersihan. Oke, sampai jumpa di video yang kedua atau di part kedua agar kalian semakin paham. Untuk yang video ini Pak Rozak tutup dulu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.